Apakah dalam perjalanan kehidupan Anda, dalam perjalanan kehidupan kita, kita telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita? Apakah Anda sudah membuat yang terbaik? Tahun 1860 di Danau Michigan ada sebuah kapal yang sementara berlayar yang membawa penumpang dan awak kapal yang berjumlah sekitar 400 orang. Pada saat itu, pada waktu malam, ketika suhu atau udara begitu dingin, terjadi hujan yang begitu keras. Angin juga menghantam akan danau tersebut. Terjadi badai sehingga kapal tersebut mulai oleng. Kapten berusaha untuk menahan agar kapal tersebut bisa tetap stabil. Kapten menahan akan kemudi kapal tersebut. Tiba-tiba kapten melihat ada satu perahu tersebut adalah August of Oswego yang datang begitu cepat sehingga dia menyambar akan lambung kapal Lady Elgin tersebut. Ia menyambarkan lambung kapal pada bawah permukaan air. Sehingga membuat kapal itu bocor dan air mulai masuk ke dalam kapal tersebut. Tiba-tiba suasana terjadi begitu panik. Teriakan terjadi di mana-mana karena air mulai memasuki akan kapal tersebut. Orang mulai berteriak, kepanikan terjadi. Dan banyak orang mulai melompat ke laut, ke danau yang dingin tersebut untuk menyelamatkan diri dari kapal Lady Elgin yang mulai tenggelam. Di pinggir pantai dekat kapal tenggelam, orang-orang mulai melihat dan mulai berusaha untuk memberikan pertolongan. Tim penyelamat datang. Dan dalam salah satu tim penyelamat tersebut ada seorang pemuda bernama Edward Spencer. Dia bersama orang-orang lain berusaha untuk menyelamatkan para korban dari kapal Lady Elgin tersebut. Edward Spencer, dia melompat ke danau tersebut, air yang begitu dingin, menyelamatkan orang-orang yang ia lihat yang tersapu oleh ombak, dan ia mulai bawa menyelamatkan ke pinggir pantai. Satu orang ia selamatkan, dua orang ia selamatkan. Dalam beberapa percobaan dia menyelamatkan orang, puing-puing kapal tersebut menyambar akan dirinya sehingga membuat banyak luka pada bagian tubuhnya. Dia mulai gemetar. Badannya mulai bergetar oleh karena dinginnya suhu dari air danau tersebut. Untuk mengurangi akan tubuh yang gemetar karena kedinginan, ia meminum stimulun. Dan ia mulai kembali menyelamatkan orang-orang untuk ia selamatkan. Teman-temannya melihat dia ketika dia sampai membawa orang di pinggir pantai untuk ia selamatkan, mulai menutupi dia dengan selimut. Namun belum berapa lama dia melihat ada orang lagi. Dia mulai melempar selimut tersebut. Dia melompat lagi ke danau untuk menyelamatkan orang yang ia lihat tersebut. Dr. Henry yang menangani akan Edward Spencer ini yang melihat keadaannya mengatakan sudah cukup. Namun Edward Spencer ini tetap pergi untuk menyelamatkan. Pada satu kesempatan ketika ia sementara menarik seorang korban untuk ia selamatkan, ada kayu bagian dari kapal Lady Elgin tersebut menghantam akan kepalanya dan membuat kepalanya mengeluarkan darah. Sesampainya di pinggir darat, ia berusaha untuk diselamatkan, mendapatkan perawatan. Edward mendapatkan perawatan, namun ia tetap mau pergi. Sampai pada satu ketika ia sudah menyelamatkan 15 orang. 15 kali ia terjun ke dalam danau dan menarik 15 orang. Ia melihat masih ada 2 orang lagi yang masih ada di dalam danau tersebut. Yang terombang-ambing oleh karena badai dan ombak di danau tersebut. Dokter berusaha untuk menahannya. Namun ini yang ia katakan. I will save them or die in attempt.
Saya akan menyelamatkan mereka atau mati dalam kesempatan tersebut, dalam usaha tersebut. Dan ia mulai melompat mencari dua orang yang ia telah lihat. Dan ia menarik akan dua orang tersebut. Namun tenaganya mulai habis. Tenaganya mulai habis. Kalau masih satu orang ia tarik, mungkin ia bisa menyelamatkan. Ini ada dua orang yang ia tarik. Sehingga ia mengatakan kepada dua orang tersebut, ayo berenanglah untuk keselamatan nyawamu dan nyawaku. Dan Anda tahu, ketika itu dia berhasil menarikkan kedua orang tersebut. Ketika sampai di tepi pantai, di pinggir pantai, Edward Spencer akhirnya pingsan. Ketika ia pingsan, ia mulai mengigau. Dan ngigauannya itu membuat orang kagum, sedih melihat apa yang terjadi dengan keadaan tubuh dari Edward Spencer yang penuh luka tersebut. Ngigauannya ia berkata demikian, dalam sebentuk pertanyaan, I do my best. Fellow, I do my best. Pertanyaannya kepada teman-temannya ketika ia mengigau adalah, apakah saya sudah melakukan yang terbaik? Teman-teman, apakah saya sudah melakukan yang terbaik? Dan Anda tahu, karena peristiwa tersebut, akhirnya Edward Spencer harus menjadi lumpuh seumur hidupnya. Dan ia menjadi lumpuh karena keadaan tersebut. Ia berhasil menyelamatkan 17 orang. Namun ia tidak bisa lagi berjalan. Ini adalah peristiwa kepahlawanan yang luar biasa. Beberapa tahun kemudian, seorang wartawan datang mencoba untuk bertanya kepada Edward Spencer, mengadakan wawancara singkat. Anda tahu, pertanyaan yang begitu menggugah dan jawaban yang begitu juga menggugah. Pertanyaan kepada Edward Spencer, Mr. Spencer, apa yang paling Anda ingat di malam naas tersebut? Edward sedikit terdiam. Dan ia mulai berkata, sampai hari ini, tidak ada satu orang pun dari 17 orang yang aku selamatkan yang datang untuk berterima kasih kepadaku. Ada 17 orang yang akhirnya memiliki kembali kesempatan kehidupan karena dapat diselamatkan oleh Edward Spencer. Tapi tidak ada satupun orang yang datang berterima kasih kepadanya karena telah diselamatkan. Yang akhirnya Edward menjadi lumpuh dan tidak bisa berjalan. Saudaraku yang kekasih, ada dua hal yang kita bisa pelajari dari kisah inspiratif ini. Yang pertama adalah, apakah dalam perjalanan kehidupan Anda, dalam perjalanan kehidupan kita telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita? Apakah Anda sudah membuat yang terbaik untuk Allah kita? Apakah kita telah menghidupkan satu kehidupan yang berkualitas dan terbaik untuk Tuhan kita? Dan yang kedua, apakah kita adalah seorang yang tahu berterima kasih atau tidak? Apakah kita sama seperti 17 orang yang telah diselamatkan oleh Edward Spencer yang tidak datang berterima kasih? Apakah kita sama seperti 9 orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari penyakit kusta mereka yang tidak datang berterima kasih? Atau satu orang kusta yang datang berterima kasih karena telah disembuhkan? Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena berkat Tuhan yang tetap memelihara kehidupan Anda dan saya. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Janganlah kiranya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan pernah kita menjadi kendor. Lakukanlah yang terbaik untuk Allah kita. Lakukanlah yang terbaik dalam kehidupan Anda untuk memuliakan Tuhan kita.
Dan yang kedua, Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selain kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, mari kita menghidupkan kehidupan yang dipenuhi dengan ungkapan syukur. Kehidupan yang tahu berterima kasih. Karena Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk Anda dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, kami rindu untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk memiliki kehidupan yang tahu berterima kasih. Berterima kasih karena Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.